Ipan sempat berpikir sejenak, lalu kemudian menjawab pertanyaan Daren. Maunya sih secepatnya, nunggu waktu yang pas aja. Nanti aku bicarakan lagi sama Diana. Kira-kira kapan dia siap? Biar setelah melamar, bisa cepat-cepat menikah, jawab Ipan. Oke deh, gue percaya sama lo. Gue yakin lo bisa ngejaga adik gue. Awas aja kalau lo sampai nyakitin dia, ancam Daren. Ipan hanya tersenyum mendengar ancaman dari sahabatnya itu. Ipan hanya tersenyum mendengar ancaman dari sahabatnya itu. Percakapan mereka pun terhenti saat pesanan makanan mereka datang. Ipan dan Daren pun segera menyantap makan siang dalam keheningan. Hanya suara riuh dari orang-orang sekelilingnya yang mendengar. Selesai makan, Daren merogoh gawainya dari saku celana. Ia rindu pada Kalista, bidadari kecilnya. Ia pun lantas menekan tombol Hani, mencoba menelepon ibu dari bayinya tersebut. Tidak diangkat. Panggilan sedang sibuk. Mungkin Hani sedang menelepon temannya, pikir Daren. Daren pun kembali menggulir layar ponselnya. Kali ini dia menelepon Jarana. Panggilan mulai tersambung. Jarana yang kebetulan sedang menggendong Kalista melihat gawainya menyala di atas meja. Jarana pun langsung mengambilnya. Bibirnya melengkungkan senyuman saat menatap layar ponsel. Ayah telepon sayang, tutur Jarana pada Kalista yang sedang membuka matanya karena tidak tertidur. Jarana pun langsung mengangkat panggilan video tersebut. Assalamualaikum sayang, sapa Daren saat wajah cantik Jarana terpampang di layar ponsel. Waalaikumsalam mas, lagi di mana? Kok rame banget? Tanya Jarana yang melihat banyak orang sekeliling suaminya itu. Lagi di kantin, baru saja selesai makan siang. Kamu udah makan belum? Timpal Daren. Belum mas, nanti sebentar lagi nunggu Kalista tidur dulu, ucap Jarana. Kalista gak tidur ya? Daren kembali bertanya. Enggak, ini lagi digendong. Jarana mengerahkan kamera ponsel pada Kalista, membuat Daren langsung melihat wajah putrinya itu di layar benda pipi miliknya. Masya Allah sayang, ayah kangen banget sama kamu. Cantiknya ayah, bidadarinya ayah. Tunggu ayah pulang ya. Kalista bobo yang nyenyak. Jangan minta digendong dulu sama bunda. Daren terus saja berbicara dengan bayi yang belum mengerti apa-apa itu. Jarana kembali mengarahkan kamera ponsel pada wajahnya. Ya sudah, mas salat dulu Ki, keburu masuk lagi. Jarana juga mau nidurin Kalista. Daren tersenyum seraya mengangguk. Assalamualaikum, tuturnya sambil mematikan panggilan. Ipan yang memperhatikan Daren tersenyum. Ia bisa melihat bagaimana bahagianya Daren mempunyai seorang anak. Ipan pun berangan untuk segera mempunyai anak dari Diana. Tapi Ipan hanya ingin satu istri, bukan dua istri seperti Daren. Matahari mulai meredup, memandangkan bahwa siang kini sudah berganti petang. Langit yang membentang di atas sana memancarkan cahaya semburat jingga yang indah, menambah kecerahan cuaca sore hari. Jarana yang sudah selesai memandikan Kalista, membawa bayi berusia lebih
dari seminggu itu ke teras rumahnya. Merasakan semilirnya angin sore, seraya memandang langit yang senjanya kian penat. Sebuah lagu, Jarana menyanyikan untuk bayi cantik dalam pangkuannya. Sesekali ia menciumi kedua pipi yang mulai ngembil itu. Merasakan hawa dingin semakin dingin menerpa kulitnya. Jarana pun hendak membawa Kalista masuk ke dalam rumah. Namun suara deru mesin yang datang membuatnya menghentikan langkah dan berbalik. Senyum Jarana terbit saat melihat Darren turun dari mobilnya. "Ayah sayang," dirinya pada Kalista. Jarana mendekat, lalu mencium punggung tangan Darren. "Maaf ya, pulangnya telat. Pekerjaan banyak banget soalnya. Maklum, ditinggal lama," tutur Darren seraya menatap mata bening Kalista. "Gak apa-apa, bersih-bersih dulu Gi. Nanti baru main sama Kalista," timpal Jarana. Darren mengangguk. "Ayah mandi dulu ya sayang. Lista jangan dulu bobo, nanti main sama ayah." Darren pun masuk ke dalam rumah diikuti Jarana. Namun langkah Jarana terhenti saat kaki Darren mengayun menuju kamar Hani. "Gimana keadaanmu sekarang?" tanya Darren saat masuk ke dalam kamar. Hani sedang duduk bersandar di kepala ranjang. "Ya gitu deh, masih ngiluh di bawah jalan." "Mas kok pulangnya sore banget?" Hani memasang wajah masam. "Maaf, pekerjaan numpuk soalnya." "Udah mandi?" tanya Darren seraya membuka pakaiannya yang terasa menyesakan. Hani menggeleng. Ia menatap dada bidang Darren, di mana di sana banyak tumbuh bulu-bulu halus yang menggoda. "Kalau gitu kita mandi bareng, mumpung aku juga mau mandi," gerah ajak Darren. Hani mengangguk antusias. Ia memang terbiasa dimandikan Darren setelah melahirkan, sementara Hani hanya duduk menerima setiap guyuran demi guyuran. "Ya udah yuk." Darren mengulurkan tangannya dan langsung disambut oleh Hani. Hani turun dari ranjang dan mengikuti langkah Darren ke kamar mandi tanpa melepas genggaman tangan suaminya itu. Setiap hari, Darren melakukan itu hingga tanpa terasa. Kini sudah 2 minggu berlalu. Kondisi Hani pun sudah mulai pulih. Ia sudah mulai sering berseliweran di tengah rumah. Bahkan, jalannya pun kembali normal. "Han, usia Kalista sudah 2 minggu loh. Coba kamu belajar menggendong dia," pinta Darren. "Kamu ibunya, masa belum pernah gendong sampai hari ini? Jangankan menyusui." "Tapi aku takut, Mas," jawab Hani. "Gak apa-apa, namanya juga belajar. Aku aja cowok bisa gendong bayi. Masa kamu cewek gak bisa? Nih cobain, pelan-pelan." Darren yang sedang menggendong Kalista menyerahkan bayi perempuan itu perlahan ke pangkuan Hani. "Yang penting itu lehernya sama pinggangnya harus dipegang, biar gak kecengklak." Darren memberitahu posisi menggendongnya yang benar pada Hani. Dengan tangan yang sedikit gemetar, akhirnya Hani pun memberanikan diri menggendong Kalista. Setelah beberapa kali diberi contoh oleh Darren, Hani merasa sangat bahagia setelah berhasil menggendong bayinya itu. Akhirnya, ia bisa merasakan bagaimana hangatnya mendekap tubuh darah daging sendiri. "Ya ampun Mas, aku bisa gendong Kalista." Hani memekik saking senangnya. "Kan aku udah bilang, kalau kamu pasti bisa, asal ada keberanian. Sekarang kamu harus sering-sering gendong dia kalau menangis, biar terbiasa. Belajar bikin susu juga. Jadi kalau tengah malam dia menangis,
Gak harus aku yang terbangun buat bikin susu. Aku itu harus kerja paginya. Jadi ngantuk. Timpal Darren, lugas. Iya, nanti aku belajar. Kamu kayak gak ikhlas gitu ngurusin anak sendiri juga. Perkataan Darren kembali membuat Hani tersinggung. Bukan gak ikhlas, tapi kita kan orang tuanya. Kita yang lebih berhak untuk merawatnya. Darren mencoba berlemah lembut. Cih, iya. Lagian nanti juga kalau kondisi aku udah benar-benar pulih, aku juga mau kembali kerja lagi. Aku sudah kangen banget pengen kerja. Bete banget seharian di rumah kayak gini. Saut Hani membuat Darren langsung menoleh. Kamu mau buru-buru kerja lagi? Lihat dong, Kalista juga belum ada sebulan. Kasihan dia. Paling enggak tunggu sampai dia sedikit besar. Saat usianya 2 tahun misalnya. Darren berkata dengan sedikit emosi. Mas, kelamaan kalau nunggu dia 2 tahun. Palingan juga 2 bulan. Aku udah off kerja lama loh. Sejak usia kehamilanku memasuki 5 bulan. Sampai sekarang. Udah setengah tahun loh mas. Aku bete. Aku butuh aktivitas. Hani mengayut dengan kesal. Terus Kalista gimana? Siapa yang akan merawatnya? Gak mungkin Mbok Darmi kan? Dia udah sibuk dengan pekerjaan rumah. Suara Darren kembali melunak. Iya, cari pengasuh. Banyak kok di luaran sana yang orang tuanya bekerja, terus anaknya dirawat oleh babysitter. Mereka baik-baik saja, aman-aman aja. Atau kalau mau, suruh aja ibu mas untuk ngasuh anak kita. Di mana-mana kan biasanya seorang nenek mau merawat cucunya. Saran dari Hani membuat Darren tak habis pikir. Bagaimana bisa berpikiran seperti itu? Han, mamaku itu kerja. Dia bukan orang yang setiap hari ada di rumah. Dia punya butik. Dia harus bertanggung jawab pada usahanya. Timpal Darren. Alah, butik kan bisa diterusin sama Diana. Atau kamu minta aja istri udikmu itu untuk mengasuh anak kita. Dia kan kelihatannya sayang banget sama anakmu, mas. Usul Hani. Kali ini Darren terdiam. Otaknya menimbang-nimbang saran dari Hani. Jika Kalista dirawat oleh Jarana, setidaknya Kalista tidak akan pernah merasa kekurangan kasih sayang seorang ibu. Sifat Jarana yang penyabar dan penyayang juga sepertinya akan menurun pada Kalista yang ada di pengasuhannya. Tapi masalahnya, Jarana juga suka pergi ke butik setiap hari. Hanya sebulan terakhir ini, dia tidak ke butik karena ikut sibuk merawat Kalista. Apa Jarana mau? Andaikan Darren memintanya untuk berada di rumah setiap hari, untuk merawat anak dari madunya itu. Pikir Darren panjang lebar. Semakin hari, Hani mengalami kemajuan dalam merawat Kalista. Hani mulai bisa menggendongnya, membuatkan susu dan sesekali mengganti popoknya. Hanya memandikan yang belum bisa. Jaranalah yang masih melakukannya. Melihat semua itu, Darren bersyukur. Setidaknya Hani sudah melaksanakan sebagian kewajibannya sebagai seorang ibu. Meskipun sebenarnya Darren sangat berharap Hani mau menyusui bayinya langsung. Tapi melihat Hani yang mulai sering membuatkan susu saat Kalista menangis saja membuat Darren senang. Itu artinya Hani memang menyayangi bayinya. Meski saat malam tiba, tetap saja Darren yang sering terbangun karena tangisan Kalista. Saat Darren membangunkan Hani, tak jarang Hani menolak dan menyuruh Darren untuk mendiamkannya. Seperti halnya malam itu. Han, bangun dong. Ini Kalista tetap nangis, meskipun udah dikasih susu. Darren mengguncang tubuh Hani yang terbungkus selimut tebal. Aduh mas, aku ngantuk.
Aku tuh capek. Pagi, siang, sore udah ngurusin Kalista. Malam ini giliran kamu dong. Jawab Hani tanpa membuka mata. Tapi aku juga capek. Besok pagi juga harus kerja. Ini Kalista gak mau diam. Setiap disimpan di box pasti nangis lagi. Aku pegel kalau semalaman harus gendong Kalista. Gantian dong. Darren masih mencoba membangunkan Hani. Bukannya bangun, Hani malah menarik selimut hingga wajah Darren kebingungan. Kepalanya pusing karena baru tidur sebentar. Padahal ini sudah lewat tengah malam. Perlahan Darren kembali mencoba menyimpan Kalista ke dalam box karena sudah terlelap. Bobok yang nyenyak ya sayang. Ayah juga ngantuk mau tidur, bisik Darren lirih. Namun baru saja tubuh Kalista menempel di box. Tangis bayi perempuan itu kembali pecah. Ia tak ingin diturunkan dari gendongannya. Akhirnya, Darren pun kembali mengangkatnya karena tak tega. Darren sudah lelah, bahkan sangat lelah. Matanya sudah tidak bisa lagi diajak kompromi. Lengket dan pedih. Darren melirik sekilas ke arah Hani, yang sama sekali tidak terganggu dengan tangisan putrinya itu. Akhirnya, Darren pun membuka pintu dan keluar dari kamar. Mesti ragu, Darren memberanikan diri mengetuk pintu kamar Jarana. Jarana yang sedang terbuai ke alam mimpi pun langsung terbangun mendengar ketukan itu. Dengan gontai, Jarana turun dari ranjang, kemudian membuka pintu kamarnya. Wanita bermata coklat itu memicingkan matanya saat melihat Darren berdiri di depan pintu kamarnya. "Kenapa?" tanya Jarana seraya mengikat rambutnya yang sedikit berantakan. "Kalista menangis. Terus setiap disimpan di kasur, maunya digendong terus. Mas sudah ngantuk gak kuat. Hani juga gak bisa dibangunkan," keluh Darren lemas. Jarana tersenyum, lalu menatap Kalista tulus. "Sini." Jarana mengambil Kalista dari tangan Darren. "Mas tidur aja. Kalista memang sedang di fase ingin digendong terus. Siang juga gini, kalau disimpan ya nangis," tutur Jarana. Darren tertegun sejenak. Ia merasa malu karena baru beberapa jam menjaga Kalista, tapi sudah mengeluh. Bagaimana dengan Jarana yang seharian menjaga Kalista? Karena Darren tahu persis, saat siang pun Kalista lebih banyak dengan Jarana dibandingkan dengan Hani. "Katanya mau tidur, kok malah melamun?" protes Jarana. Darren pun kembali tersadar. "Maaf ya, jadi banyak repotin kamu." "Memang ada ya mas, orang tua yang merasa repot mengurus anak sendiri. Kalista itu anak kamu, otomatis anak aku juga. Aku suka merawatnya, aku senang menemaninya. Karena masa-masa ini mungkin hanya akan terjadi beberapa bulan saja. Seiring perjalanan waktu, dia akan anteng main sendiri. Dia akan lebih suka menghabiskan waktunya dengan mainan. Bahkan tanpa terasa, dia akan lebih suka main dengan teman-temannya. Satu-satu kesempatan kita untuk mencurahkan segala bentuk kasih sayang itu ya. Sekarang ini, saat dia masih bayi." Perkataan Jarana begitu menohok untuk Darren. Sebagai seorang orang tua, Darren tidak pernah kepikiran ini sebelumnya. Tapi justru Jarana lah orang yang belum ditakdirkan menjadi orang tua yang justru mengingatnya. "Sudah, Mas tidur sana, besok kan harus kerja. Sudah jam 1 malam loh," tita Jarana pada Darren yang masih mematung. "Mas tidur sini ya." Darren pun masuk ke dalam kamar Jarana dan langsung merebahkan tubuh di atas ranjang yang sudah beberapa bulan tidak ditempatinya.
Darren menghela nafasnya kuat-kuat. Dia begitu menikmati aroma tubuh Jarana yang masih menempel di atas ranjang peraduan mereka. Ranjang yang dulu selalu hangat setiap malam. Karena rasa ngantuk begitu hebat melanda, Darren pun akhirnya langsung tertidur. Sementara Jarana, ia membawa Kalista menuju ruang depan. Dia timang-timang bayi itu dengan penuh kasih sayang. Ia berdendang pelan agar bayi perempuan itu semakin masuk ke alam mimpi. Sesekali Jarana mendekap erat tubuh bayi mungil itu. Jarana menatap lembut wajah sang bayi. Wajah yang begitu mirip dengan ibunya itu adalah buah hasil pengkhianatan yang dilakukan suaminya. Namun, meski begitu, Jarana tidak pernah sedikit pun membenci sang bayi. Dia sayangi bayi itu setulus hati, seperti menyayangi anaknya sendiri. Setelah cukup lama, Jarana menimang Kalista. Jarana pun membawa kembali Kalista masuk ke dalam kamarnya. Perlahan Jarana meletakkan Kalista di atas ranjang di sisi Darren. Kalista sempat menggeliat sebentar. Jarana buru-buru menepuk-nepuk paha sang bayi hingga matanya kembali tertutup. Setelah memastikan Kalista benar-benar terlelap, barulah Jarana pun ikut merebahkan tubuhnya di sisi Kalista. Hingga kini, posisi Kalista ada di tengah-tengah antara Jarana dan Darren. Kumandang azan subuh membangunkan Darren dari tidur lelapnya. Ia baru saja membuka matanya ketika pemandangan indah di hadapannya begitu membuat hatinya terenyuh. Kalista tidur dengan lelap dalam pelukan Jarana. Bahkan keduanya nampak begitu dekat, hingga Darren merasa Jarana lebih cocok menjadi ibunya Kalista dibandingkan Hani. Saat turun dari ranjang, Darren pun menyimpan bantal guling di sisi Kalista sebagai penghalang bagi putrinya itu. Setelah itu, Darren, beranjak ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. "Mas, Kalista mana?" tanya Hani saat Darren masuk ke dalam kamarnya. "Tidur di kamar Jarana," jawab Darren acuh. "Kenapa kamu biarin tidur di kamar Jarana?" protes Hani. "Kan kamu sendiri yang semalam tidak mau diganggu, makanya aku kasihkan sama Jarana. Aku juga ngantuk, butuh tidur sebelum berangkat ke kantor," timpal Darren. "Bagaimana bisa aku fokus bekerja kalau harus begadang semalaman?" Darren terus saja menggerutu. Hani tidak bisa berkata lagi, karena ia sadar ia memang salah. Hani pun mulai memakluminya. Toh nanti juga kalau dia kerja, Kalista akan diasuh oleh Jarana, atau mungkin baby sister. "Ya sudahlah, terserah kamu," saut Hani akhirnya. "Mas sudah bicara sama Jarana tentang pengasuhan Kalista?" "Belum. Nanti saja kalau kamu memang benar-benar akan kembali ke dunia modeling lagi," jawab Darren santai. "Kalau begitu, cepetan bilang. Seminggu lagi aku akan mulai bekerja lagi," tutur Hani. Darren menoleh. Ia menatap Hani dengan kening berkerut. "Seminggu lagi? Kenapa buru-buru?" "Gak apa-apa dong mas, toh aku juga udah melewati masa nifas. Bentuk badanku juga sudah mulai kembali seperti semula. Gak sia-sia, 2 minggu ini aku mengembalikan bentuk tubuhku yang kemarin-kemarin tidak karuan," Hani berkata pongah. "Saat hamil 9 bulan, berat badan Hani memang naik 10 kilo dari asalnya. Setelah melahirkan, bobot tubuhnya berkurang 4 kilo karena bayinya sudah keluar. Hani pun bekerja keras menurunkan berat badannya sebanyak 6 kilo lagi selama 2 minggu. Baiklah, nanti aku bicarakan sama Jarana. Soalnya Jarana juga sempat bilang akan kembali lagi beraktivitas ke butik.
Darren berkata pelan. Benar saja. Saat sarapan, Darren mencoba untuk berbicara dengan Jarana. Meskipun hatinya sebenarnya merasa tidak enak pada istri pertamanya itu. Sayang, kapan kamu akan ke butik lagi? Tanya Darren di sela-sela mengunyah nasi goreng. Kayaknya secepatnya deh mas. Soalnya kata mama juga model-model bajunya udah pada habis. Harus bikin lagi desain yang baru. Jawab Jarana. Kenapa gitu? Enggak. Sepertinya aku harus mencari pengasuh untuk Kalista. Barangkali kamu bisa mencarikan? Darren mencoba mengganti pertanyaannya. Pengasuh? Kenapa harus cari pengasuh? Jarana mengunci mata Darren. Itu, Hani sebentar lagi akan mulai bekerja. Dia meminta Mas untuk mencari pengasuh untuk Kalista. Sahut Darren tak enak. Jarana terdiam. Dia mencari solusi untuk masalah ini. Jarana memang sangat menyayangi Kalista, tapi ia juga harus bertanggung jawab pada pekerjaan di butik. Sementara Hani saja yang merupakan ibu kandung sang bayi, justru memilih berkarir daripada merawat sang anak.